Era laptop gaming segede gaban kayaknya bakal segera berakhir nih. Buat kalian para pekerja kreatif, anak multimedia, atau mahasiswa animasi yang tasnya gede-gede karena bawa laptop gaming, ada kabar gembira karena sekarang eranya laptop gaming yang tipis, enteng, tapi tetap kencang. Ini dia Asus TUF A14 yang pakai Ryzen AI 9HX 370 dan RTX 4060. Tapi sebelum gue ceritain nih laptop mungil yang bisa mengubah behavior seorang gamer kayak gue, bisa pencet dulu tombol subscribe-nya biar kita cepet sampai 1 juta subscriber. Oke, pertama gue bacain speknya dulu biar kita on the same page tentang Asus TUF A14 ini. Jadi CPU-nya udah pakai yang paling update dari AMD yaitu Ryzen AI 9HX 370. Susah banget namanya. Singkatnya gue akan sebut sebagai Ryzen AI 9 aja lah ya. Chipset ini spesial karena udah ada IGP Radeon 890M yang bisa dibilang salah satu IGP terkencang untuk saat ini. Udah ada NPU-nya juga yang punya power 50 tops. Itu untuk NPU-nya aja. Kalau chipset keseluruhannya bisa sampai 80 tops. Sebenarnya emang penyebutan prosesor makin kesini makin kurang tepat ya, karena kayak si Ryzen AI 9 ini tuh udah satu paket gitu. Ada prosesornya, ada GPU onboardnya, bahkan sekarang ada NPU-nya. Jadi udah lengkap banget, udah bisa jalanin sistem operasi dengan satu chip ini aja. Nah, walau IGP-nya udah kenceng, tetap perlu dedicated GPU ya, karena ini kan laptop gaming. Udah pakai RTX 4060 yang bisa dibilang GPU sejuta umat lah untuk sekarang ini. Sisanya ada RAM 32GB yang udah LPDDR5X, which is nggak bisa di-upgrade karena udah disolder langsung ke Mobo, dan 1TB storage yang jalan di PCIe Gen 4. Tapi masih ada satu slot NVMe lagi yang kosong, jadi poin upgradability-nya masih ada lah ya. Oke, kita bisa sepakat lah kalau spek yang tadi gue sebutin tuh memang masih bisa dibilang tipikal laptop 20 jutaan zaman sekarang. Karena yang bisa bikin laptop kenceng tuh banyak, tapi form factornya ini loh. Ini tuh kecil banget men. Ini tuh mungil banget, ukurannya tuh ngingetin gue sama MacBook 13 inci. Kata Asus juga ini emang laptop TUF terkecil yang pernah mereka buat. Tampilannya stealthy banget, minim branding, tulisan TUF-nya aja cukup samar. Jadi ini emang cakep buat yang pengen laptop gaming minimalis. Nenteng laptop ini tuh vibe-nya emang kayak bukan lagi bawa laptop gaming, tapi kayak lagi mau kerja serius. Build quality khas seri TUF yang sesuai namanya TUF yang emang solid banget. Udah military grade juga, materialnya pakai metal di cover dan bagian bawahnya. Tapi untuk tengahnya ini masih pakai plastik. Keyboardnya pakai satu warna backlight yang ada 3 level brightness. Secara garis besar, desainnya nothing too fancy, nothing too flashy, dan gua suka. Layarnya punya diagonal 14 inci, tapi dengan bezel yang tipis yang bikin screen to body ratio-nya ada di 88%. Bikin laptop ini kerasa kayak laptop berlayar 13 inci. Jadi walaupun bezelnya tipis, dia tuh masih bisa nyempilin kamera 1080p di atas ini nih, yang kualitasnya lagi kalian lihat sekarang. Mic-nya juga oke, jadi gimana menurut kalian kualitasnya? Panelnya pakai panel IPS yang bikin jadi pembeda antara seri TUF ini ke seri ROG Zephyrus yang emang udah pakai OLED. Tapi IPS-nya yang emang IPS bagus ya, klaim sRGB-nya di 100% dan refresh rate di 165Hz. Hasil pengujian layarnya pakai Spider X Elite, layarnya dapetin 99% sRGB dan 77% P3. Yang oke lah untuk kelas laptop gaming, masih oke banget dipakai buat kebutuhan multimedia lain kayak video editing ataupun ngedesain. Nah, sekarang kita bahas performa Asus TUF A14 ini. Jadi ini pertama kalinya gue ngerasain si Ryzen AI series nih. Yang tahun lalunya tuh sistem penamaannya masih beda. Masih pakai 4 angka dan 2 huruf di belakangnya. Kayak Ryzen 9 8945HS. CPU ini punya 12 core, 24 threads, banyak banget yang bikin skor benchmark sintetisnya cukup wow. Di Cinebench R23 dapat 1922, single core dan multicore di 22 ribuan. By numbers ini tuh kenceng banget ya. Angka single core-nya tuh mirip sama i9 14900HX yang pernah kita cobain di laptop 70 jutaan Lenovo Legion 9i. Lanjut di Geekbench 6 dapat 2656 single core-nya dan 14853 multicore-nya. PC Mark X dapat skor di 7854. Suhunya sewaktu pengujian juga terpantau adem nih, padahal angka-angka benchmark tadi tuh cukup tinggi untuk CPU yang best TDP-nya ada di 28 watt. Makanya gue curiga, kayak laptop ini tuh kayaknya power draw-nya di unlock, yang setelah gue tes ternyata dibuka sampai ke 80 watt. Padahal configurable TDP dari AMD-nya aja cuma sampai 54 watt aja. Jadi ini pure tuningan dari Asus yang cukup berani sih kata gue. Apa ini berpengaruh ke efisiensi baterainya? Gue cobain buat nonton Netflix satu episode berdurasi 60 menit, baterainya cuma ngurang 12% aja. Jadi
Kira-kira bisa dapat 8 episodean lah, atau 8 jam dari full sampai udah harus nge-charge lagi. Jadi untuk baterai life ini juga udah efisien banget. Padahal baterainya nggak gede-gede banget, akibat ukurannya yang kecil kayak gini nih, cuma 73 watt hour aja. Oke, kita lanjut lagi benchmarknya. Tes grafis RTX 4060-nya di 3D Mark, TimeSpy dapat skor di 10 ribuan, Firestrike 24 ribuan, dan perlu di note semuanya kita tes di turbo mode. Jadi data-data ini adalah hasil terbaik yang laptop ini bisa achieve. Nah, hal yang bikin gue excited sama laptop ini juga yaitu si IGP-nya tadi, si 890M. Ini tuh kenceng banget ya, bisa dilihat dari TimeSpy di 3800-an dan Firestrike-nya di angka 9 ribuan. Ini tuh pertanda secara angka, IGP ini tuh kurang lebih ada di sepertiga si RTX 4060-nya. Ini tuh udah masuk kelas performa konsol gaming handheld. Oke, lanjut ke benchmark gaming, bisa langsung dilihat aja nih gaming testnya. Untuk performa gamingnya kita bisa sepakat lah kalau laptop ini tuh udah asik banget dipakai ngegame. Kenceng, di game e-sport udah bisa maksimalin refresh rate layarnya yang 165 Hz. Di game AAA juga grafis yang dikasih udah cakep banget. Tapi karena tadi gue mention kalau IGP Radeon di laptop ini itu kenceng, sebenarnya bisa dipakai main game, walau gue nggak saranin sih. Tapi mungkin ada yang mau ngegame pakai baterai, jadi mau dapetin durasi yang lebih panjang. Caranya gampang banget, tinggal nonaktifin aja discrete GPU-nya di Armoury Crate, pilih yang Eco Mode. Itu secara otomatis langsung pindah ke IGP aja. Di Task Manager juga langsung hilang tuh RTX 4060-nya. Tapi kalau kalian tadinya ada di mode GPU Ultimate, laptopnya perlu restart dulu untuk pindah ke Eco Mode ini. Oh ya, perlu gue mention juga kalau IGP-nya ini juga punya encoder AV1 kayak si RTX 4060-nya. Loh, kok double-double gini kan mubazir? Ya, nggak juga. Karena kalau ada skenario yang beli laptop ini buat streaming main game, ini bakalan kepake banget nih. Jadi si IGP-nya bisa dipakai untuk encoding streamingnya, dan RTX 4060-nya bisa fokus untuk gamingnya aja. Jadi bisa bagi tugas yang logikanya nggak akan nurunin FPS. Mantep kan? Tapi ya, ini segmented banget sih emang. Nah, karena si Ryzen AI 9 ini di namanya aja udah ada AI, jadinya udah ada NPU-nya yang buat tes pakai Geekbench AI. Yaitu ini tuh tadinya namanya Geekbench ML ya. Sekarang entah kenapa ganti nama jadi Geekbench AI. Untuk backend CPU-nya bisa dapetin skornya segini. Kalau DirectML IGP-nya segini. Dan kalau RTX 4060-nya segini. Untuk generate image, gue emang udah lama pengen nyobain si Muse AI yang emang optimize untuk hardware AMD. Tapi ternyata yang setelah gue install tuh aplikasinya kayak masih buggy ya, errornya nggak mau jalanin si XDNR super resolutionnya untuk scaling. Bahkan setelah itu aplikasinya nggak mau kebuka lagi. Mungkin ada yang ngerti, coba bantuin gue di kolom komentar biar malam-malam gue setelah ini gue bisa tidur dengan tenang. Oke, di awal gue ada cerita bahwa laptop ini bisa mengubah behavior gue sebagai gamer. Karena sebelumnya itu gue pakai laptop gaming juga, yaitu ROG Zephyrus Duo 16 yang kombinasi laptop dan chargernya bikin punggung gue gampang capek. Jadi ini tuh laptop selalu diem aja di meja. Tapi ketika gue nyobain Asus TUF A14 ini, man, dunia jadi terasa lebih ringan. Oke, sedikit cerita, sepanjang gua ngetes laptop ini tuh gua kagum banget ya sama betapa efisiennya chip AMD ini. Kayak too good to be true ini tuh jalan di X86. Jadi kalau gini kan kompetisi antara X86 dan ARM makin menjadi. Jadi yang ngarepin duo raksasa AMD dan Intel untuk ganti arsitektur ke ARM kayaknya belum akan kejadian nih. Setidaknya untuk saat ini. Tapi chip Ryzen AI 9 HX370 yang segini bagusnya langsung dijawab oleh Intel dengan produk terbaru mereka yang baru aja gua baca pas mau nyelesain skrip ini. Namanya Intel Core Ultra 200V series yang klaimnya bisa ngalahin MacBook M series sekalipun dalam urusan battery life. Gilanya lagi IGP-nya juga performanya 1112 sama si 890M ini. Tapi si Intel yang 12-nya. Dev2D juga udah bahas ini di video terbarunya yang bikin gue excited banget. Persaingan terhadap kedikdayaan Apple dengan M series-nya bisa jadi makin seru nih. Yang tadinya gue kira yang potensial jadi musuh beratnya adalah Snapdragon, ternyata bisa balik lagi ke duo Intel dan AMD.
Oke, sekarang kita udah sampai di kesimpulan nih. Laptop ini untuk siapa? Kata kuncinya masih gaming ya, tapi bisa ditambahin mobile juga karena laptop ini kasih experience seakan-akan bawa laptop biasa aja, laptop productivity. Jadi buat yang pengen Zephyrus tapi masih mikirin mendang-mending, ya ini jawabannya. Ada di seri TUF i14 ini. Untuk saat ini buat spesifikasi yang dibawa, khususnya CPU AMD ini, emang masih seri TUF ini aja pemainnya. Jadi Asus emang yang paling satset. Jadi buat yang pengen banget nyobain chipset ini ya cuma ini pilihannya. Harganya ada di 28 juta kurang 1000 yang emang bikin kaget karena ini datang dari seri TUF bukan ROG. Tapi speknya emang sesuai sama harganya. Karena kalau kalian mau beli spek yang sama nih dari seri Zephyrus-nya, itu harganya di 40 jutaan. Jadi ya masih masuk akal kok pricingnya. Nah, kalau mau beli bisa banget nih dibeli-beli karena ada fitur gratis retur sampai 15 hari. Jadi kalau produknya nggak sesuai deskripsi atau rusak, atau bahkan pengirimannya telat tuh masih bisa dibalikin cuy. Tapi kalau alasannya cuma berubah pikiran atau ketahuan istri tuh nggak bisa ya guys. Tapi kalau pengen ngerasain mewahnya seri Zephyrus, emang udah lama ngincer, ada kok yang beda harganya cuma sejuta dari TUF i14 ini. Tapi pakai spek tahun lalu untuk CPU-nya dan GPU-nya downgrade ke 4050 yang ditukar sama kemewahan plus-plusnya Zephyrus. Pasti yang udah pernah megang seri Zephyrus paham lah sama yang gue bilang ini. Oke, itu aja opini gue tentang Asus TUF i14 ini. Buat yang mau diskusi tentang laptop ini silakan kolom komentar terbuka lebar ya. Mau yang diskusi sehat sampai mendang-mending silakan aja. Nama gue Anes, cabut dulu. Ciao. Enteng nih, gue bawa pulang ya.